Halo semua, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai deret geometri tak hingga. Nah, apa itu deret geometri tak hingga? Langsung saja. Deret geometri tak hingga adalah deret geometri yang banyaknya suku tak hingga atau tak terbatas. Nah, rumusnya S tak hingga sama dengan A dibagi 1 dikurangi R. Dengan S tak hingga menyatakan deret geometri tak hingga, A adalah suku pertama dan R rasio. Ada dua jenis deret geometri tak hingga. Yang pertama adalah deret geometri tak hingga konvergen dan yang kedua deret geometri tak hingga divergen. Kapan deret geometri tak hingga dinamakan konvergen dan kapan deret geometri tak hingga dikatakan divergen? Nah, kita lihat dari rasio atau R-nya. Untuk rasio R antara negatif 1 sampai 1 dinamakan sebagai deret geometri tak hingga yang konvergen. Nah, sedangkan untuk R kurang dari negatif 1 atau R lebih dari 1 dinamakan deret geometri tak hingga yang divergen. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan deret geometri tak hingga disebut konvergen jika jumlah suku-sukunya terbatas atau menuju suatu bilangan tertentu. Karena menuju suatu bilangan tertentu dan suku-sukunya terbatas, maka deret geometri ini mempunyai jumlah tak hingga. Nah, deret geometri tak hingga yang konvergen ini punya syarat, yaitu rasionya harus antara negatif 1 sampai 1 atau merupakan bentuk pecahan. Kita lihat contohnya, jumlah tak hingga dari deret 16 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 2. Ini adalah soal UN SMK tahun 2018. Coba kita jawab ya. Deret geometri tak hingga ini adalah suku pertamanya 16 dan R-nya berapa? U2 dibagi U1, 8 dibagi 16 sama dengan setengah. Karena rasionya setengah kan bentuk pecahan antara negatif 1 sampai 1, maka dinamakan deret geometri tak hingga yang konvergen. Sehingga kita bisa gunakan rumus S tak hingga sama dengan air A dibagi 1 dikurangi R. Nah, A-nya tadi adalah 16 dibagi 1 dikurangi R. Rasionya berapa? Rasionya setengah, sama dengan 16 dibagi 1 dikurangi setengah. Berapa? Setengah. 16 dibagi setengah sama dengan 32. Jawabannya adalah yang B. Selanjutnya contoh 2, suatu deret geometri tak hingga mempunyai jumlah 16 dan suku pertamanya 12. Rasio deret geometri tersebut adalah, nah ini juga merupakan deret geometri tak hingga yang konvergen. Nah, diketahui bahwa suku pertamanya 12, kita tulis A sama dengan 12. Kemudian jumlah geometri tak hingganya 16, jadi S tak hingga sama dengan 16. S tak hingga sama dengan air, A dibagi 1 dikurangi R. S tak hingganya tadi 16, kita tulis 16 sama dengan 12 dibagi 1 dikurangi R. Nah, ini kita kali silang. 16 kita kalikan dengan 1 dikurangi R. Kita kalikan pelangi, 16 dikali 1, 16 dikurangi dengan 16 dikali R. Dikurangi 16 R sama dengan 12. Nah, selanjutnya kita kumpulkan konstanta di ruas kanan, sehingga 16 kita pindahkan ke ruas kanan jadi negatif. Negatif 16R sama dengan 12 dikurangi 16. Negatif 16R sama dengan
12 dikurangi 16 berapa? Negatif 4. Jadi R-nya sama dengan negatif 4 dibagi negatif 16. R sama dengan 1/4. Jadi rasionya berapa? 1/4. 1/4 adalah yang B. Sampai di sini paham ya? Baik, kita lanjutkan deret geometri tak hingga yang divergen. Deret geometri tak hingga disebut divergen jika banyak suku tidak terbatas atau tidak menuju suatu bilangan tertentu. Deret geometri ini tidak mempunyai jumlah tak hingga. Syaratnya adalah R kurang dari negatif 1 atau R lebih dari 1. Contohnya, jumlah tak hingga dari deret geometri 1/4 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 16 adalah, nah kita lihat di sini 1/4 menjadi 1. Ini harus kita kalikan berapa? 4. Jadi rasionya 4. Nah, kalau kita perhatikan dari deret geometri ini, semakin lama nilainya akan semakin besar. Sehingga kalau kita lihat nilai yang semakin besar ini tidak dapat kita tentukan jumlah tak hingganya. Nah, karena R-nya tadi U2 dibagi U1, 1 dibagi 1/4 sama dengan 4. Karena R-nya adalah 4 lebih dari 1, maka jumlah deret tak hingganya tidak ada. Jadi untuk menentukan deret geometri tak hingga ini apakah konvergen atau divergen, kita bisa melihat dari rasionya. Kalau semakin besar deretnya, ini jelas merupakan deret geometri tak hingga yang divergen, sehingga tidak bisa kita menentukan jumlah tak hingganya. Nah, demikian penjelasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat.